Dia masa lihat gue gini. Semoga nanti pacar yang engkau tentukan buat aku. Di gereja dia duduk sebelah aku. Kayaknya emang jodoh gue non-Kristen deh. Kayak Tuhan yang kirimin suruh gue buat sama non-Kristen mungkin diinjili. Jalan-jalan ke Semarang. Cakep. Kompor gas. Jangan lupa pembeli sapi. Apa tuh? Kita kembali di Koko Kepo. Nah. Hai teman-teman semua. Hai Koko. Dia ngeliatin gue kayak liatin es krim loh. Udah mau dimakan loh. Ini opening kita nih ya. Iya, ini opening kita gitu. Makanya gue bilang, hai semua, welcome. Apalagi temanya relationship. Dia masa lihat gue gini. Gatel. Ini namanya kita menjalin relasi yang sempurna sebagai orang percaya. Haleluya. Oke, kok, kamu basa-basi kali ini kok. Kita langsung lompat ke pertanyaan. Ya. Kok nggak lompat? Ini. Oke, perjanjian lama. Lu tau nggak masa-masa Ishak lagi cari jodoh? Ya. Ya, Abraham waktu itu lagi agak frustasi, kok kenapa anak gua nggak bisa nyari pacar gitu kan? Sampai akhirnya dia nyuruh asisten. Sebut hamba kali ya. Sebut saja asisten. Mencari pergi dari Jakarta. Lu ke Bandung sana cariin cewek buat anak gue gitu kan. Nah, itu kan Abraham juga udah minta asistennya akhirnya pergi, asistennya habis itu minta Tuhan tuh. Tuhan, kalau ini jodoh buat Ishak, kiranya dia memberikan minum pada unta-untaku. Ternyata bener dikasih minum kan buat untanya, terus dibayain lah dan sebagainya. Nah, supaya kita anak-anak zaman sekarang bisa relate dengan kisah itu, apakah minta jodoh dari Tuhan pakai tanda kayak si Eliezer, minta jodoh buat Ishak tuh boleh gak? Kayak misalkan nih gue lagi nyari pacar nih, terus Tuhan, semoga nanti pacar yang engkau tentukan buat aku, di gereja dia duduk sebelah aku. Sekarang gini, ada banyak orang yang mungkin salah paham terhadap apa yang Eliezer minta. Ketika dia minta supaya si Ribka itu membawakan istilahnya minuman, itu sebenarnya ada maksud. Maksudnya apa sih? Apa yang dia mau cari? Sebenarnya yang mau dicari adalah karakter. Onta itu kalau minum nggak kayak kita. Kita cuma segelas udah kenyang. Kalau dia minumnya berember-ember. Iya. Jadi pada waktu itu orang yang mau ngambil itu dia harus masuk ke sumur ke bawah, bawa naik ke atas, turun lagi ke bawah, bawa naik ke atas. Artinya apa? Dia mau cari wanita yang baik, tekun. Begitu loh. Yeah. Lah kita itu kadang suka minta tandanya sama Tuhan ya, ayah wae, gua mau cari cewek kalau datang dia harus pakai Mercy. Amin. Amin. Tahun 40 tadi. Oh, tahun. Oh, masih ada harapan. Kita punya jaminan gitu kan, mertua yang bukan. Maksud gua, kita mintanya something yang nggak fundamental gitu. Jadi kalau mau dibilang boleh nggak sih Tuhan minta tanda sama Tuhan seperti Eliezer? Tunggu dulu, Eliezer itu bukan minta tanda yang abal-abal sembarang ngomong, enggak. Tetapi dia minta ada satu kriteria bagaimana orang ini tuh, sebenarnya Abraham udah ngomong, lu kalau cari jangan yang bukan bangsa lain, dia harus sebangsa dengan dia. Artinya apa? Dia mau ngomong bahwa dia menyembah Allah yang sama, Allah Yahweh. Dan yang kedua dari segi karakternya patut dipertimbangkan. Nah, kita itu jangan cuma ngomong gue minta tanda, tetapi kita harus minta sama Tuhan kejelian dan kepekaan tuh, lihat wanita atau pria yang kita kencani apakah sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan juga punya karakter baik nggak? Lu harus uji gitu. Gitu. Jadi nggak bisa sembarang kayak Tuhan gue pengen pacaran sama dia, Tuhan gue pengen deketin dia, tapi ternyata tandanya minta-minta terus nggak kelihatan gitu ya, nggak sesimpel itu ya. Dan zaman itu gue rasa ya, gue nggak gitu tahu ya zaman itu ya. Cuma mungkin bisa jadi zaman itu tuh orang itu pada waktu mau menikah atau mengkawinkan antara anaknya yang pria dengan wanita, mungkin nggak punya kriteria sampai sedalam itu. Nah, jadi maksud gue begini loh, yang Abraham dan Eliezer lakukan
itu berbeda dengan standar dunia zaman itu. Gitu. Dan kita pun juga harus beda dong. Betul. Nggak bisa cuma gue suka lu suka gue, makanya kita jalan sama-sama. Enggak sebatas itu. Betul, berarti kita nggak boleh tuh kayak Tuhan tolong, gua scroll Tinder 10 kali lagi berarti itu ceweknya. Gitu, Iya. boleh ya. Oke lah Kak, kalau gitu buat teman-teman yang lagi cari pacar semangat ya. Semangat. Wes, thank you Kak. Mengasihi cinta ya. Enggak, udah selesai mengais ya. Udah ketemu. Tapi non Kristen. Langsung masuk. Kalau misalkan udah doa nih sama Tuhan, kirimkan aku jodoh apa segala macem gitu. Terus yang datang selalu non Kristen lagi gitu. Kayak deket tuh selalu non Kristen lagi. Bisa nggak sih itu kita jadiin sebuah pertanda bahwa kayaknya emang jodoh gue non Kristen, kayak Tuhan yang kirimin gitu, kayak itu tanda emang Tuhan yang suruh gue buat sama non Kristen mungkin diinjili atau gimana gitu. Terus Mungkin gimana? Mungkin nggak? Iya. Ya jadi sekarang ini lu masak lagi air panas. Ambil kali ini teh. Disiapin. Lu seduh ya. Lu Oke. seduh. Kali ini lu tumpahin ke tangan lu, cuci muka lu. Karena pikiran lu udah keliru. Gini, Tuhan tidak mungkin memberikan kepadamu sesuatu yang bakal membuat dirimu jauh dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi, bisa nggak? Bisa. Gue yakin dan percaya Salomo punya istri 1000, bukan Tuhan kirim buat dia, tetapi dia yang tidak menahan godaan itu. Bisa jadi loh ya, bisa jadi pada waktu dia sudah ambil istri kedua sampai ke yang 1000, Tuhan mungkin remind dia, tapi dia tetap menolak untuk tidak mau dengar. Karena cara Tuhan bekerja, He reminds us, tetapi bagian lu mau obey apa enggak? Gitu. Nah, perintah di dalam firman Tuhan jelas, misalnya kalau kita buka dari 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apakah persamaan yang terdapat pada gelap dan terang? Statusnya aja udah lain. Gue tahu nanti para netizen, teman-teman di bawah kolom komentar tanya, lu kalau misalnya pacaran beda agama terus gue boleh nggak ngijilin dia? Missionary dating. Iya, penginjilan ya, pacaran, nggak usah pacaran dalam penginjilan, pakai penginjilan dalam pacaran. Gitu. Karena pengalaman yang gue dapatkan adalah orang-orang yang dari Kristen pacaran dengan yang non-Kristen, yang non-Kristennya udah berjanji mau masuk ke gereja, dia mau dibaptis. Sekarang gue cuma mau tanya sama lu orang, kalau kalian sudah menikah nih, si A laki-laki, si B perempuan, B-nya belum percaya Tuhan, non-Kristen, yang A-nya percaya Tuhan, terus menikah, habis itu si istri ngomong gini, sekarang udah nikah, gua kagak mau ke gereja. Lu mau apa? Lu mau cerain gua? Cerain, silakan. Yang rugi siapa? Itu kalau lakinya Kristen, perempuannya kagak. Kalau dibalik, lebih rugi siapa? Yang wanita kan? Gitu. Jadi kalau firman Tuhan udah jelas nih ngomong bahwa kamu biarlah pasangan yang seimbang, seiman, sepadan, cocok. Ya kamu nggak usah nego gitu loh, nggak usah nego sama Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Orang yang seiman aja berantem, apalagi yang kagak. Yang satu bilang gue mau kasih, gue cinta Tuhan, gue mau kasih perpuluhan buat Tuhan. Yang satu gila, lu gaji lu 50 juta, lu perpuluhan 5 juta, itu HP 1 bisa kebeli. Itu bisa dapat PS4, Nintendo Switch juga bisa dapat gitu loh. Lu ngapain persembahan ke gereja? Emang gereja jadi kekurangan gara-gara lu? Ribut. Baru ngomong soal perpuluhan nih, belum ngomong yang lain-lain. Ribet. Bila kau Oke, mau mengais-ngais lagi tapi yang Kristen. Niwen, Ni ai woman. romantis gak? Jijik. Nggak apa-apa. Kalau Jiji sesuai memang. Karena itu lagu yang dinyanyikan sama gebetan yang saya incer. Sedih nggak?
Sedih sih. Iya. Apalagi Koko pernah cerita kan pengalaman ngejar tapi tidak bisa digapai. Iya. Nah kalau misalkan akhirnya kita menggunakan kekuatan supernatural, tidak dukun, tapi kita berdoa sama Tuhan siang dan malam. Tuhan, tolonglah berikan dia pasangan yang terbaik. Pasangan yang terbaik adalah putus dengan gebetan yang sekarang dan jadian sama aku. Boleh nggak kok? Lo menurut gua kalau lu misalnya doa ya, doa itu kan berelasi sama Tuhan. Ya monggo ucap. Perkara Tuhan mau kabulkan atau tidak, hal itu terjadi atau tidak, jangan nyalain Tuhan. Oh, Gitu. Karena tuh, nah ini dalam hal ini malah nyerempetnya malah ke doa ya. Doa itu bagi gua bukan ngubah Tuhan, tapi doa itu ngubah kita. Supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Dia. Nah kalau misalnya kita itu sudah menjalin relasi dengan yang bersangkutan, terus yang bersangkutan gak cinta sama kita, dia sudah punya yang lain. Leo Firmanto juga bilang kok jangan mengingini milik orang lain. Kenapa kita harus insist harus dia sama gua? Justru yang terbaik mungkin bagi Tuhan adalah lu gak sama dia. Gitu. Benar juga tuh. Tapi kalau misalkan aku nunggu beberapa waktu gitu kok, kasih selang waktu gitu, sambil doa. Oke Tuhan, aku doa sebulan deh. Kalau nggak ada perubahan ya udah aku cari yang lain. Fine. Ya menurut gua fine aja. Sekali lagi doa tidak mengubah Tuhan, doa ngubah kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi kalau misalnya lu berdoa, lu bilang, oke, kasih ultimatum atau kasih deadline sama Tuhan bergumul 1 bulan, ya udah lu coba aja berusaha 30 hari. Dengan segala usaha lu nggak bisa attract dia pilih tetap yang sama yang pacar yang sekarang, ya udah, ya lu tinggalin. Oke deh kok. Yang penting lu jangan nyesel. Awas lu nyesel. Aku pamit dulu ya kok. Mau ngejar. Dain. Minta uang jajan. Hamba Tuhan. Ikuzo! Naruto! Sasuke! People live don't end when they die. It ends when they lose faith. Gimana tuh kok? Terus Tuhan, semoga nanti pacar yang engkau tentukan buat aku di gereja dia duduk sebelah aku. Parasnya cantik, suka badan besar, lucu dan sebagainya. Gitu. Nenek. Ompong. Kita langsung lompat ke pertanyaan. Ya. Kok nggak lompat? Gini. Jatuh. Lo.